Lalu datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala guna menghancurkan kaum Madian sebagai balasan atas kelalaian mereka selama ini. Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang beriman diselamatkan dari azab yang mengerikan itu. Adapun orang-orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disambar petir yang amat dahsyat, diiringi gempa bumi hebat yang mengakibatkan mereka terjungkir balik dan mati berkelimpangan, lalu tersapu bersih bersama bekas-bekas peninggalan kehidupan mereka. Bahkan seolah-olah mereka tidak pernah bertempat tinggal di wilayah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Nabi Syuaib alaihissalam yang menghadapi kaumnya yang bebal dan menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa tuliskan salawat di kolom komentar sebagai bagian dari jejak-jejak kebaikan. Syuaib adalah salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dari 4 nabi yang berkebangsaan Arab, yaitu Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Syuaib alaihissalam diberi julukan Khatibul Anbiya karena kefasihannya, balaghahnya, dan kelancarannya berbicara dalam berdakwah kepada kaumnya agar mengimani perintah ilahiyah Tuhan semesta alam. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam adalah orang-orang Madian, yaitu suatu daerah di kawasan Mi'an yang terletak di antara Syam dan Hijaz di dekat Danau Lut. Mereka itu keturunan Madian ibnu Ibrahim alaihissalam. Dalam kesehariannya, kaum Madian banyak melakukan perdagangan karena kota tersebut merupakan pangkalan dari kafilah-kafilah saudagar kala itu. Orang-orang Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan penyembahan selain kepadanya. Mereka termasuk orang-orang yang paling licik dan curang dalam melakukan transaksi jual beli. Jika mereka melakukan penjualan, selalu mengurangi timbangannya. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal mukjizat yang Allah berikan. Ia mengajak kaumnya agar tidak melanjutkan perbuatan-perbuatan buruk dan menganjurkan mereka berbuat adil. Di samping itu, Nabi Syuaib alaihissalam memperingatkan akibat dari kesesatan yang mereka lakukan. Nabi Syuaib alaihissalam memperingatkan mereka bahwa harta halal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka jauh lebih baik daripada harta melimpah yang mereka kumpulkan melalui jalan haram dan kecurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Nabi Syuaib alaihissalam. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Di antara perbuatan jahat lain yang dilakukan kaum Madian adalah mereka duduk di tengah jalan mencegat orang-orang yang akan mendatangi dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Samping itu, mereka menghina kenabiannya dan selalu mengancam orang-orang yang telah beriman bersamanya. Oleh karena itu, Nabi Syuaib alaihissalam melarang perbuatan mereka itu dan mengingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan harta dan memberikan kekayaan setelah mereka merasakan kemiskinan, agar mereka mengkaji sejarah dan bisa mengambil iktibar tentang siksa Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di dunia ini. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam mengemukakan pendapatnya, "Sesungguhnya kamu sekalian terdiri dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan dakwahku. Di antara kalian juga ada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga yang maha bijaksana agar mengadili masalah ini." Kaum Madian sering mencemooh Nabi Syuaib alaihissalam dan mengejeknya. "Apakah salatmu yang berbekas meresap dalam dirimu sehingga engkau menjadi orang cerdik bijaksana, mengajak kami meninggalkan patung-patung sesembahan nenek moyang kami, lalu melarang kami membelanjakan harta kekayaan sesuai dengan kehendak kami? Bagaimana sikap seperti itu datang dari dirimu, padahal engkau bagi kami adalah orang-orang yang bersifat penyantun lagi bijaksana?" Nabi Syuaib alaihissalam menjawab, "Hai kaumku, ceritakanlah kepadaku, andai kata kamu sekalian mempunyai alasan yang kuat lagi meyakinkan tentang pendapatmu itu, dan berilah aku rezeki yang lebih baik dari pemberian Tuhanku itu.
andai kata kamu sekalian adalah benar. Maka tidak mungkin aku mengingkari Tuhan, apalagi mengingkari perintah dan larangannya. Sesungguhnya dengan contoh dan nasihat yang telah aku sampaikan, maka tidak ada bermaksud lain kecuali menunjukkan kepada sesuatu yang benar. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam melanjutkan perkataannya, hai kaumku, hendaknya pertentangan antara aku dan kamu ini janganlah sampai berlarut-larut hingga menyebabkan aku bersikap kejam terhadap kekufuran yang dapat mengakibatkan kalian ditimpa musibah seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Hud alaihissalam, kaum Nabi Saleh alaihissalam, dan kehancuran kaum Nabi Lut alaihissalam yang sebenarnya mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan kalian. Oleh karena itu, ambillah pelajaran dari mereka sehingga kamu tidak tertimpa musibah seperti yang telah mereka alami, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Maha Pengampun kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Dakwah Nabi Syuaib alaihissalam terhadap kaumnya selalu mendapatkan tantangan dan ancaman, bahkan datang dari para pembesar-pembesar kaum Madian. Mereka berkata, kami benar-benar akan mengusir kamu beserta orang-orang yang beriman dari kampung ini, kecuali jika kalian kembali memeluk agama kami yang telah kamu tinggalkan itu. Nabi Syuaib alaihissalam lalu menjawab ancaman mereka, apakah aku harus kembali kepada ajaran-ajaran agama kalian yang rusak itu? Tidak mungkin, karena apabila aku kembali kepada agama kalian, berarti aku berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan olehnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk jalan yang benar. Tidak layak bagiku kembali kepada agama kalian karena menuruti kehendak dan kesenangan kalian belaka. Tetapi hal itu sekali-kali tidak mungkin karena Tuhanku Maha mengetahui tentang perbuatan-perbuatanku dan tidak mungkin memberi ridha untuk kembali kepada kebatilan-kebatilan kalian. Dia Maha Suci, Maha mengetahui segala sesuatu. Aku hanya bisa memanjatkan doa kepadanya untuk memberi keputusan dengan adil tentang masalahku dan kalian. Dia adalah seadil-adilnya hakim. Kemudian kaumnya kembali mengancam untuk merajam Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa takkan ada orang yang akan menghalangi mereka untuk membunuh Nabi Syuaib alaihissalam, dan hal itu tidak terjadi sebelumnya karena keluarga Nabi Syuaib alaihissalam termasuk orang-orang mulia di kalangan kaum sesat itu. Nabi Syuaib alaihissalam menjawab, apakah keluargaku lebih patut kau santuni daripada Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, sesungguhnya Tuhan mengetahui segala sesuatu dan akan memberi balasan terhadap manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Lalu datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala guna menghancurkan kaum Madian sebagai balasan atas kelalaian mereka selama ini. Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang beriman diselamatkan dari azab yang mengerikan itu. Adapun orang-orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disambar petir yang amat dahsyat, diiringi gempa bumi hebat yang mengakibatkan mereka terjungkir balik dan mati berkelimpangan, lalu tersapu bersih bersama bekas-bekas peninggalan kehidupan mereka. Bahkan seolah-olah mereka tidak pernah bertempat tinggal di wilayah itu. Kehancuran kaum Madian sama halnya dengan kehancuran kaum Samud kala itu. Nabi Syuaib alaihissalam melihat kehancuran kaumnya, kemudian dia berpaling diri dan meninggalkan mereka seraya berkata, aku telah sampaikan risalah Tuhanku pada kalian. Andaikan kalian mengamalkannya, niscaya akan menemui kebahagiaan. Aku telah sampaikan nasihat dengan secara sebaik-baiknya kepada kalian, tetapi kalian tetap bertahan dalam kesesatan. Bagaimana mungkin aku menjadikan kehancuran kalian, padahal kehancuran itu akibat logis atas kekufuran dari kalian sendiri. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Madian dan menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam beserta kaumnya yang beriman, Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada Ashabul Aikah yang tinggal di daerah subur dekat kota Madian. Daerah itu dihuni oleh orang-orang yang hidupnya seperti kaum Madian, selalu menghambakan diri pada nafsu dan berlaku maksiat. Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada mereka, aku diutus Tuhan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan risalah kepada kalian, maka takutlah akan azab Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah aku dalam menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku tidak akan meminta upah dalam memberi petunjuk kepada kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi pahala kepadaku. Di antara nasihat yang diberikan Nabi Syuaib alaihissalam kepada Ashabul Aikah adalah agar mereka jujur dalam menimbang dan menakar untuk orang lain. Jangan sampai mengurangi hak-hak mereka, jangan juga membuat kerusakan di muka bumi, serta agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dan umat-umat yang kuat sebelum mereka.
Namun nasihat tersebut tidak berbekas sama sekali. Bahkan mereka membantah, engkau adalah seseorang yang terkena sihir sehingga engkau bisa berkata demikian. Engkau sebenarnya orang yang seperti kami juga. Tidak mungkin engkau mempunyai kelebihan dibanding kami. Maka cobalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan siksa dari langit kepada kami. Nabi Syuaib alaihissalam menjawab, sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui maksiat yang kalian lakukan dan siksa yang patut menimpa kalian pada saat yang telah ditentukan. Kaum itu terus-menerus membohongi Nabi Syuaib alaihissalam dan mengabaikan ajakan dan seruannya untuk beriman dan berbuat kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hawa yang sangat panas yang menyesakkan nafas mereka, sehingga mereka mencari tempat lain yang luas agar mendapat hembusan udara yang segar. Tiba-tiba terdapat awan yang begitu teduh menaungi sehingga mereka beramai-ramai dan dengan rasa riang gembira berkumpul di bawah awan tersebut. Tiba-tiba datanglah angin kencang yang justru melemparkan mereka, dibarengi awan hitam pekat dan guntur yang menghancurkan. Hari itu merupakan siksa yang dahsyat dan sangat mengerikan. Demikianlah kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang mendapati kaumnya keras hati untuk menerima perintah dan ajakan guna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini menjadi satu pengingat bagi kita agar selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya guna terhindar dari azab yang sangat mengerikan. Wallahu a'lam bishawab.